Umat TV, cahaya umat dan bangsa. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya berbicara mengenai Islam liberal tidak lepas dari berbicara mengenai liberalisme yang terjadi di negara barat, yang pada hakikatnya bermula dari sebuah paham yang berkaitan dengan ekonomi, politik, budaya, dan lain sebagainya yang menjadi ciri khas dari masyarakat barat. Tapi kemudian paham liberal ini masuk ke dalam wacana teologi. Ketika masuk dalam wacana teologi, terjadi sebuah paham yang mencoba membebaskan diri dari ikatan-ikatan yang ada di dalam agama Kristen pada waktu itu, sehingga paham liberal ini menjadi sebuah paham yang mengutuk agama. Bahkan dalam pernyataan Magna Cartanya Revolusi Prancis itu jelas-jelas disebutkan bahwa Tuhan tidak boleh ikut campur urusan manusia, dan manusia harus bebas dari ikatan-ikatan yang atas nama Tuhan. Berarti itu adalah ikatan-ikatan yang berasal dari agama. Nah, liberal dalam pengertian teologis ini namanya adalah sekarang ini yang kemudian menjelma menjadi paham pemikiran liberal yang masuk ke dalam Islam. Jadi ketika orang-orang Islam yang jelas-jelas menamakan dirinya Islam liberal, itu sebenarnya sudah terpengaruh oleh paham liberal yang ada di barat. Bahkan dalam kajian saya, apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang Protestan terhadap orang Katolik itu sudah menunjukkan sebuah paham liberal yang terjadi di kalangan masyarakat awam. Sehingga pertentangan antara Protestan dan Katolik ini sudah menyentuh masalah-masalah yang berkaitan dengan Injil, berkaitan dengan otoritas gereja, berkaitan dengan otoritas pemimpin agama, dan juga menggugat prinsip-prinsip yang ada di dalam agama itu. Apa yang kemudian terjadi di dalam Islam itu ada kemiripannya. Ya, persoalan otentisitas Bible kemudian dibawa menjadi pertanyaan, apakah Al-Quran itu otentik? Ya, pertanyaan mengenai hukum-hukum Tuhan yang ada di dalam kitab suci itu juga menjadi pertanyaan seiring dengan pertanyaan otentisitas Al-Quran. Dari sinilah kemudian menggelinding persoalan-persoalan yang dipertanyakan dalam pemikiran liberal di barat ke dalam pemikiran liberal dalam pemikiran Islam. Wacananya kemudian bercampur dengan paham postmodernisme. Ya, postmodernisme ini adalah paham yang merelatifkan nilai. Nah, paham liberalisme dengan postmodernisme ini sangat berdekatan sekali, karena orang liberal itu tidak lagi mengakui kebenaran mutlak. Orang postmodern itu juga menihilkan nilai-nilai yang mutlak. Oleh sebab itu saya melihat bahwa pemikiran Islam liberal ini mempunyai kaitan dan hubungan yang kuat dengan paham liberal yang ada di barat. Di dalam tradisi Islam saya tidak melihat pemikiran-pemikiran yang liar seperti yang dilontarkan oleh orang-orang liberal dalam pemikiran Islam.